Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim Elang Timur Satres Narkoba Polres Pasaman tangkap seorang pengedar sabu-sabu yang menderita penyakit asma. Montir sepeda motor menyambi menjadi pengedar sabu-sabu, diringkus tim Elang Timur Satres Narkoba Polres Pasaman. Tolak pembalakan liar, warga Tanjung Balik gelar aksi turun ke jalan. Tim Elang Timur Satres Narkoba Polres Pasaman menangkap seorang pengedar sabu-sabu di Jorong Padang Bubuy, Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol Pasaman pada Kamis pekan silam. Saat ditangkap, Muhammad Ali, sang tersangka, penyakit asmanya kumat sehingga mengalami kesulitan bernapas. Namun setelah ditenangkan polisi, tersangka akhirnya bisa kembali bernapas meski masih tersengal-sengal. Polisi menyita 7 paket kecil sabu-sabu dan 1 paket sedang sabu-sabu. Tersangka Muhammad Ali menyimpan sabu itu di tas sandang berwarna hitam. Sebelum dibawa ke Mapores Pasaman, Muhammad Ali dibawa terlebih dulu ke Puskesmas Bonjol untuk mendapatkan perawatan karena asmanya kambuh. Setelah dilakukan penyelidikan, didapatkanlah di mana keberadaan si MA tersebut. Kemudian petugas langsung mendatangi rumah. Si tersangka ini shock sehingga asmanya kambuh. Dengan keadaan itu, kita bersama keluarga tersangka ini membawa tersangka ke puskesmas untuk berobat. Tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Aidil Fitra, seorang montir sepeda motor, ditangkap anggota tim Elang Timur Satres Narkoba Polres Pasaman karena mengedarkan sabu-sabu. Aidil ditangkap di rumahnya di Kampung Balimbiang, Nagari Ganggo Mudia, Kecamatan Bonjol Pasaman, Kamis malam pekan silam. Ketika ditangkap, Aidil Fitra mencoba berkelit dan tidak mengakui perbuatannya. Namun petugas tak percaya begitu saja apa yang disampaikan Aidil. Polisi kemudian menggeledah kamarnya dan menemukan alat hisap dan paket sabu-sabu ukuran sedang. Polisi kemudian menggiring tersangka dan barang bukti yang disita ke Mapores Pasaman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi menangkap Aidil setelah warga sekitar melaporkan tindak tanduk montir ini kepada polisi. Pasalnya, warga curiga dengan aktivitasnya memperbaiki sepeda motor pelanggannya karena sang montir memperbaikinya dengan cepat. Ternyata, konsumen yang datang itu hanya untuk membeli sabu-sabu. Sedangkan sepeda motor rusak hanya dijadikan alasan saja. Kita lakukan penangkapan terhadap tersangka, kemudian di TKP kita menemukan 1 paket narkotika jenis sabu yang beratnya kurang lebih 3,5 gram. Informasi yang kita terima dan pengakuan tersangka, narkotika jenis sabu dan ganja ini mau diedarkan atau dijual ke masyarakat. Tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Aksi penolakan pembalakan liar atau illegal logging kembali terjadi di Nagari Tanjung Bali, Kecamatan Pangkalan Kota Baru, 50 Kota,
pada Jumat siang pekan silam. Puluhan warga memblokade akses menuju lokasi illegal logging dan menuntut aparat untuk bertindak. Dalam aksi yang digelar di pinggir Jalan Sumber Riau itu, warga membawa puluhan poster bernada protes kepada Dinas Kehutanan dan menuntut agar aparat penegak hukum segera bertindak tegas terhadap pelaku illegal logging. Menurut warga, pembalakan liar telah berlangsung sejak 4 bulan yang lalu dan telah merusak lingkungan sekitar. Warga khawatir perambahan hutan akan menyebabkan bencana banjir dan longsor. Hutan ini kan milik tanah wilayah Nagari, Pak. Jadi ada seseorang yang mengklaim bahwa ini wilayah tanahnya dia. Seluas 9.000 hektar. Tapi selama ini di sini yang ada cuma wilayah Nagari, Pak. Bukan ada wilayah bersuku ataupun berkaum ataupun perorangan. Selama ini itu yang kita pakai secara adat yang kita terima selama ini di Nagari Tanjung Balai. Ya, terkait dengan kegiatan illegal logging ini, masyarakat kami di Tanjung Balai otomatis sudah merasakan kegelisahan. Kegelisahan itu baik secara dampak terhadap hutan di sini ataupun jalan raya yang dalam waktu yang dekat ini sudah 2 kali terjadi kemacetan. Warga menduga ada pihak yang melindungi pembalakan liar tersebut. Massa meminta polisi dan Dinas Kehutanan untuk menangkap para pelakunya. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Puncak acara ulang tahun ke-80 Pasaman digelar di pelataran Gor Tuan Kurau, Lubuk Sikaping pada Sabtu malam pekan lalu. Acara berlangsung meriah dengan penampilan artis Minang. Masyarakat pun tumpah ruah dan bergembira bersama. Acara penghujung berupa penekanan tombol, diikuti pelepasan kembang api, menambah suasana semakin meriah. Kembang api meluncur ke langit, membuat malam menjadi penuh dengan warna-warni. Namun, kegembiraan itu hanya berlangsung sesaat dan bertukar dengan suara tangis dan teriakan kepanikan. Malapetaka terjadi. Pasalnya, beberapa kembang api gagal terbang ke udara, namun meluncur ke tengah-tengah penonton. Akibatnya, penonton yang berada di bagian depan mengalami luka bakar. 1 orang penonton jatuh pingsan di lokasi. Sebanyak 4 penonton dilarikan ke Rumah Sakit Tuanku Imam Bonjol di Lubuk Sikaping. Mereka mengalami luka bakar pada bagian kaki, badan, tangan, mata, dan dagu. Tahu pasti dipakai tas kemampin enggak percikannya jatuh depan Ibu. bakar Sekarang bagaimana? Bu sakit atau gimana, Bu? sakit panas. Belum ada penjelasan resmi dari pemerintah Kabupaten Pasaman terkait insiden ini. Hanya saja, semua biaya perawatan korban ditanggung oleh pemerintah kabupaten. Fauzan melaporkan dari Pasaman.